Begitulah ketika kita mencoba untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, apalagi makhluk-makhluk tertentu, makhluk-makhluk yang memang mereka memiliki sifat-sifat untuk menjerumuskan manusia. Tidak sedikit mereka akan menawarkan dunia beserta isinya kepada kita, dari mulai kekayaan, ada juga kemuliaan, bahkan tidak sedikit bagi makhluk-makhluk jin tertentu menawarkan berbagai macam kedikjayaan. Tetapi apa yang mereka tawarkan tentu bukan sesuatu yang gratis gitu. Ada persyaratan, ada hal-hal yang mereka pun menuntut kepada kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita tidak memfilter, ketika kita berinteraksi sama mereka, masih banyak sahabat ataupun saudara-saudara semuslim kita yang pada akhirnya terjerumus dalam bujuk rayu mereka. Ya, ini yang harus diwaspadai. Kita seorang muslim tentu harus memiliki prinsip kita dalam beragama, terutama aturan-aturan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang berkaitan dengan musuh kita. Jadi sekali lagi, kita betul-betul menjadikan mereka sebagai musuh, kita berinteraksi kepada mereka dalam rangka mengetahui strategi tipu daya yang dengan interaksi secara langsung kita bisa paham dan bisa tahu, dan kita insya Allah bisa mampu pula untuk membalikan tipu daya mereka. Inilah sebuah pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil, baik untuk saya secara pribadi, kru Syiar Dalam Gelap, sahabat-sahabat Korwil, ataupun sahabat-sahabat yang memang menonton tayangan kami. Ya, mereka begitu gencar menawarkan dunia dan seisinya kepada kita. Namun itu bukan pemberian yang gratis. Ya. Ada satu yang harus kita berikan, dan yang paling parah adalah ketika penghambaan kita yang seharusnya kita tujukan kepada Allah, namun untuk memenuhi persyaratan itu penghambaan kita diberikan kepada mereka. Disinilah awal muasalnya manusia bisa terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Dan ini kalau kita mau sadari masih banyak dalam lingkungan kita ya. Karena kita sama-sama tahu bangsa ini, khususnya Pulau Jawa ini, yang masih memiliki keyakinan animisme, dinamisme itu masih cukup banyak ya. Masih cukup banyak. Mereka memohon perlindungan kepada gaib, memohon pertolongan kepada gaib, bahkan dari hal-hal yang sekecil apapun mereka tetap memberikan persembahannya kepada sang gaib. Yang tentu saja itu semua membuat mereka semakin bangga dan sombong, yang pada akhirnya menjerumuskan kita. Iya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya secara pribadi itu berharap mudah-mudahan tayangan-tayangan SDG ini bisa membawa sesuatu yang positif, sesuatu yang membawa sesuatu yang bermanfaat buat kita. Kalau bicara kesempurnaan, tentu tidak ada satupun yang sempurna. SDG dengan kegiatan-kegiatannya tentu masih banyak kekurangan, belum lagi pergesekan, ya, belum lagi silang pendapat, ya, belum lagi yang tidak menyetujui teknik-teknik syiar kita. Itu saya akui betul, ya, saya akui. Tapi inilah satu upaya yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara muslim kita yang masih memegang teguh keyakinan-keyakinan yang menyimpang, terutama terkadang mereka membahasakan sebagai warisan budaya dan adat ya. Kalau dijelasin lebih panjang lagi itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah utus di kota Mekah pun dalam rangka itu ya. Dan jawaban bantahan ataupun alasan kenapa orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu menolak ajakan Nabi, mereka pun menggunakan alasan ini budaya leluhur kita, inilah yang diwariskan oleh kakek moyang kami, kata orang-orang jahiliyah pada waktu itu.